Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan komik Doom War yang terdiri atas 6 isu. Video ini merupakan kelanjutan dari cerita Death List of the Species dan Black Panther Power yang sudah pernah kami buat videonya. Agar kalian tidak bingung dengan cerita Doom War ini, kami sarankan tonton dulu video-video tersebut dalam playlist Wakanda vs Dr. Doom. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini kelompok Desturi telah menguasai Wakanda setelah merebut kekuasaan dari keluarga kerajaan. Dengan dipimpin oleh seseorang bernama Tekan, Desturi mengadakan pengadilan terhadap Storm atas penyerangan pada Ram Metunga di ladang pertanian. Dalam proses pengadilan ini, Storm menunjukkan sikap yang menentang Desturi, maka dia disetrum sehingga merasa kesakitan. Desturi lalu menanyakan pembelaan Storm, namun Storm tetap menampakkan amarahnya. Dia menganggap semua ini merupakan sandiwara yang konyol, jadi dia tidak mau ikut serta. Storm yakin T'Challa pasti akan datang kembali demi menyelamatkannya dan mengalahkan Desturi. Pada akhirnya, Desturi memberikan vonis hukuman mati kepada Storm. Seusai pengadilan ini, Tekan berbicara kepada para pemimpin berbagai suku di Wakanda. Dia memberitahukan berbagai kebijakan Desturi demi mengamankan Wakanda. Di antaranya adalah menutup perbatasan serta mengusir semua warga asing, termasuk duta besar dan jurnalis. Para kepala suku diharuskan ikut menerapkan peraturan tersebut. Dalam pertemuan ini, kepala suku Rawa-Rawa mengungkapkan keresahannya. Sejak awal, suku Rawa telah mendukung Desturi, namun kini mereka justru mendengar rumor Desturi merebut kekuasaan dengan dibantu oleh pihak luar. Padahal Desturi menekankan kemandirian dan kebencian pada orang asing. Tentang hal itu, Tekan menegaskan bahwa Wakanda tidak membutuhkan pihak luar sama sekali. Jadi suku-suku harus percaya pada Desturi. Setelah pertemuan dengan para kepala suku beres, Tekan berbicara dengan Storm yang telah dibawa ke dalam sel penahanan. Keyakinan Storm masih belum pudar. Dia menegaskan bahwa dirinya pasti bisa membebaskan diri dari pengurungannya. Sayang sekali, Tekan langsung membuyarkan harapan tersebut. Tekan menjelaskan bahwa sel yang menahan Storm dilengkapi teknologi khusus yang mampu menangkal kekuatan mutan. Jadi upaya Storm akan sia-sia saja. Tekan juga mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Sel tersebut dirancang oleh T'Challa sebelum pernikahannya dengan Storm. Dengan kata lain, T'Challa ternyata telah memikirkan cara mengatasi kekuatan Storm. Ini tentu membuat Storm merasa bersedih. Di ruang bawah tanah istana kerajaan, ada Dr. Doom bersama para agen Desturi yang sedang berusaha membobol gudang penyimpanan 10.000 ton vibranium. Dari 12 lapisan pertahanan, sekarang 9 lapisan telah ditembus. Walaupun begitu, Desturi mengalami kesulitan mengatasi pertahanan ke-10. Agen Desturi yang bernama Akeja mengaku pertahanan yang ini tidak bisa dia pahami, sebab bukan berupa kode-kode, melainkan simbol-simbol yang tidak dia kenali. Begitu melihatnya, Doom menjelaskan bahwa itu semua merupakan simbol sihir yang digunakan oleh ras Raja Kadal. Ras tersebut hidup jauh sebelum manusia berevolusi dari kera purba. Desturi tidak mungkin bisa membongkar perlindungan sihir tersebut. Maka Doom turun tangan. Dia menggunakan suatu mantra yang mengharuskan pengorbanan nyawa. Dalam proses ini, orang yang dikorbankan oleh Doom adalah 2 agen Desturi di dekatnya. Berkat kehebatan sihir Doom, pertahanan ke-10 pun bisa ditembus. Ini artinya tinggal 2 lagi pertahanan yang tersisa. Saat itu Akeja mengingatkan kepada Doom tentang T'Challa dan Shuri yang pasti akan melakukan tindakan demi merebut kembali kendali atas Wakanda. Tetapi Doom rupanya tidak merasa khawatir sama sekali. Pembalasan T'Challa dan Shuri pasti membutuhkan waktu. Sedangkan Doom yakin tidak lama lagi dia akan memperoleh vibranium yang dia incar. Apabila Doom telah merampas semua vibranium itu, dia tidak perlu memikirkan lagi Wakanda. Dia tidak akan peduli siapa yang menguasai negara itu maupun bagaimana keadaannya. Di Pulau
Pulau Paskah, Broker sedang mengobrol dengan asistennya yang bernama Tickle. Broker memberitahu Tickle bahwa mereka akan berada di pulau tersebut sampai Doom mendapatkan vibranium. Setelah itu, mereka akan melaksanakan langkah besar berikutnya. Tickle sendiri mengaku sudah tidak sabar melihat rencana mereka membuahkan hasil berupa penghancuran dunia. Saat itu di depan Broker dan Tickle ada banyak sekali pasukan robot Doom yang telah dipersiapkan. Di Pulau Utopia ada X-Men yang terdiri atas Cyclops, Emma Frost, Colossus, Wolverine, dan Nightcrawler. Mereka ikut menyaksikan segala berita tentang kudeta Wakanda. Mereka tentu merasa khawatir memikirkan nasib Storm. Yang menjadi pertanyaan besar bagi X-Men adalah di mana T'Challa sedang berada dan kenapa T'Challa tidak menolong Storm. Cyclops sendiri yakin T'Challa tidak dikalahkan sebab Desturi pasti menyombongkan diri apabila memang berhasil mengalahkan T'Challa. Di tengah diskusi ini, Psylocke dan Cypher muncul untuk memberitahu Cyclops ada yang datang ke Utopia. Begitu pergi keluar, X-Men seketika itu terkejut. Ternyata tamu yang datang adalah T'Challa bersama Shuri dan Paradora Milaje. Kepada X-Men, T'Challa mengaku ingin membahas tentang perang. Di dalam bangunan Utopia, X-Men dan rombongan T'Challa berdiskusi. Cyclops sebenarnya tidak yakin apakah menerima kedatangan T'Challa dan Shuri merupakan keputusan yang baik sebab Desturi sedang mengincar mereka. Desturi memang telah menyebarkan daftar kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh keluarga kerajaan. Shuri tentu membantah segala tuduhan Desturi tersebut. Cyclops lalu mengungkit tentang keadaan Storm yang sekarang sedang ditahan oleh Desturi. T'Challa mengakui bahwa keputusannya memang terlihat buruk. Walaupun begitu, T'Challa berusaha meyakinkan X-Men bahwa dia terpaksa mengabaikan istrinya agar bisa menyelamatkan negaranya. T'Challa kemudian bercerita lebih banyak. Selama setahun terakhir, jaringan intelijennya telah menyelidiki tentang Desturi. Jadi T'Challa sebenarnya sudah tahu ada kelompok anti asing yang menyusup ke berbagai aspek di Wakanda, termasuk militer dan pers. Karena begitu dalamnya penyusupan ini, Desturi bisa memanfaatkan berbagai teknologi canggih untuk memantau sasaran mereka. Meskipun begitu, T'Challa tidak mampu mengetahui siapa saja orang-orang yang tergabung dalam Desturi. Suatu hari, T'Challa menyadari pula bahwa Dr. Doom ikut terlibat bersama Desturi. Sayang sekali T'Challa dilumpuhkan oleh Doom sampai mengalami koma. Setelah terbangun dari koma, T'Challa berusaha mencari tahu bagaimana Doom melakukan pengawasan. T'Challa memeriksa berbagai kemungkinan, termasuk LMD dan teknologi hologram. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa metode yang digunakan Doom adalah nano machine. T'Challa pun membuat alat untuk mendeteksi nano machine. Awalnya T'Challa menduga Doom mengerahkan banyak nano mesin berterbangan yang dilengkapi kamera. Akan tetapi faktanya lebih rumit lagi. Doom entah bagaimana bisa memasukkan nano mesin ke dalam makanan dan minuman di istana. Semua nano mesin tersebut kemudian mengawasi dari dalam tubuh keluarga kerajaan dan para staf. Dengan demikian, orang-orang terdekat T'Challa tanpa sadar telah menjadi mata dan telinga bagi Doom. Berbagai rahasia militer Wakanda pun jatuh ke tangan Doom. Karena pengawasan Doom pula, T'Challa tidak bisa memberitahukan hal ini kepada orang-orang. Sebenarnya T'Challa sempat mampu mendapatkan beberapa nano mesin untuk dianalisis. Akan tetapi nano mesin itu dengan cepat menghancurkan diri. Rupanya Doom memang telah mengatur agar nano mesinnya hancur apabila berhenti mengirimkan sinyal. Fitur ledakan ini juga berarti bahwa Doom bisa dengan mudah membunuh keluarga T'Challa, yaitu dengan cara meledakkan nano mesin di dalam tubuh mereka. Segala kebuntuan ini jelas membuat T'Challa merasa frustasi. Setelah mendengar cerita tersebut, Cyclops tentu penasaran bagaimana T'Challa dan Shuri tidak dimasuki nano mesin. Menurut T'Challa, itu karena tingkat kesadaran yang lebih tinggi berkat koneksi dengan kekuatan Black Panther. Dengan demikian, T'Challa mampu mencurigai perangkap Dr. Doom sejak awal. T'Challa kemudian tidak pernah lagi makan ataupun minum di istana. Selain itu, dia juga sebisa mungkin menghindari interaksi dengan
dengan orang-orang yang dimasuki nano machine. Satu-satunya orang yang pernah dia beritahu tentang ini adalah Shuri. Kini T'Challa menjelaskan pula kenapa dia tampak berdiam diri saja ketika Desturi mengambil alih kekuasaan. Desturi selama ini bersembunyi dengan sangat rapi dan hati-hati. Dengan dibiarkan melakukan kudeta, Desturi akhirnya menampakkan diri secara terang-terangan. Dengan begini, T'Challa pun bisa tahu siapa saja yang tergabung dalam Desturi. Walaupun begitu, T'Challa tetap tidak boleh bertindak sembarangan. Dia menyadari bahwa pengadilan dan vonis hukuman mati bagi Storm merupakan upaya untuk memancingnya keluar. T'Challa sendiri ingin terlebih dulu mengumpulkan sekutu. Itulah sebabnya dia mendatangi X-Men. Topik pembicaraan T'Challa dan X-Men lalu beralih tentang motif Dr. Doom. T'Challa membeberkan bahwa alasan Dr. Doom mengacaukan Wakanda adalah vibranium. Sesungguhnya ada satu rahasia tentang ciri khusus vibranium yang tidak diketahui banyak orang. Rahasia ini memang tidak pernah disebarluaskan ke dunia luar. Ternyata vibranium bisa meningkatkan kekuatan mistis. Apabila digunakan seperti itu, vibranium menjadi tidak stabil, tapi mampu mengakses sumber energi tak terbatas pada tingkatan kuantum. T'Challa mengungkapkan bahwa Wakanda belum benar-benar berhasil menguasai cara penggunaan vibranium yang ditambahi sihir. Sedangkan Dr. Doom diyakini oleh T'Challa telah berhasil melakukannya. Itulah sebabnya Dr. Doom ingin mendapatkan simpanan vibranium Wakanda. Setelah mendengar penjelasan ini, Colossus masih belum paham apa pengaruhnya bagi Dr. Doom. Menurut Colossus, Dr. Doom sudah sangat kuat. Jadi apa bedanya kalau dia memiliki vibranium? T'Challa pun mengatakan sesuatu yang menyeramkan. Sebagai seorang pengguna sihir yang hebat, ditambah dengan sedikit saja vibranium, Dr. Doom akan mampu mencabik-cabik Colossus dengan sangat gampang. Apabila bisa mengakses 10.000 ton vibranium, maka Dr. Doom mungkin akan menjadi makhluk terkuat di bumi. Berikutnya, giliran Shuri yang berbicara kepada X-Men. Shuri menjelaskan bahwa dirinya punya tim kecil, sedangkan T'Challa memimpin 500 Dora Milaje yang siap berjuang sampai mati demi dirinya. Namun semua ini masih belumlah cukup, jadi mereka sekarang meminta bantuan X-Men. Shuri mengingatkan bahwa X-Men adalah keluarga Storm. Selain itu, Dr. Doom merupakan bahaya bagi semua manusia. Karena itu, X-Men harus membantu. Sayang sekali, respon yang diberikan Cyclops tidak sesuai harapan. Saat ini Utopia yang ditempati X-Men telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Cyclops harus menjaga pengakuan tersebut. Apabila Cyclops mengirimkan tim untuk menyerbu wilayah suatu negara, maka dia khawatir Utopia akan mendapat reaksi negatif dari dunia internasional. Dengan demikian, Cyclops terpaksa menolak permintaan T'Challa dan Shuri. Meskipun mendapatkan penolakan, T'Challa bisa memaklumi keputusan Cyclops tersebut. 30 menit kemudian, T'Challa dan rombongannya bersiap berangkat meninggalkan Utopia. T'Challa terlebih dulu berbicara dengan Cyclops. Dalam pembicaraan ini, Cyclops mengatakan bahwa menyelamatkan Storm pasti sangat sulit, sebab di dalam badan Storm masih terdapat nano machine. Tentang masalah itu, T'Challa bilang sedang mencari solusi bersama seorang teman. Cyclops lalu mengungkapkan bahwa seandainya saja Storm ditawan sebelum Utopia didirikan, Cyclops akan mengabaikan segalanya dan bergegas pergi menyelamatkan Storm. Seperti tadi, T'Challa sama sekali tidak memberikan protes. Sebagai sesama pemimpin, T'Challa paham bahwa Cyclops harus memikirkan nasib keseluruhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun begitu, Cyclops kemudian menampilkan suatu kejutan. Dia memang tak bisa mengirimkan tim X-Men, tetapi dia juga tak bisa melarang para mutan bertindak mengikuti hati nurani mereka. Ternyata ada beberapa mutan yang bersedia ikut serta dalam rombongan T'Challa, yaitu Wolverine, Colossus, dan Nightcrawler. Pada akhirnya, Cyclops bersama Emma Frost melepas keberangkatan rombongan T'Challa dan para mutan. Di tengah perjalanan dilakukan diskusi rencana penyerangan. T'Challa memberitahu bahwa pertahanan Wakanda sangatlah kuat, terdiri atas banyak lapisan berupa alat-alat tempur canggih, serta didukung cadangan pasokan energi yang besar. Untungnya sebagian pertahanan ini dirancang oleh T'Challa sendiri, jadi T'Challa tahu cara masuk yang tidak diketahui Desturi. Walaupun begitu, T'Challa menyampaikan satu masalah besar lainnya. Setiap mesin tempur Wakanda dioperasikan oleh manusia.
Indonesia. Padahal T'Challa tidak ingin membunuh orang Wakanda. Begitu mendengarnya, Wolverine mengaku tidak senang kalau tidak boleh membunuh musuh. Tentang masalah tersebut, Nightcrawler berpendapat korban jiwa tidak akan bisa dihindari, sebab cara satu-satunya mengalahkan Desturi adalah dengan kekerasan. Shuri juga setuju dengan Nightcrawler. Menurut Shuri, mustahil mengalahkan Desturi dan Dr. Doom tanpa pertumpahan darah. Berbeda dari T'Challa, Shuri tidak akan ragu jika harus membunuh orang Wakanda demi memenangkan konflik ini. Selain itu, Shuri yakin Desturi juga pasti melakukan pembantaian dalam kudeta mereka. Shuri menganggap Desturi sebagai pengkhianat negara yang berkomplot dengan diktator paling jahat. Jadi mereka memang pantas mati. Sementara itu, di ruang penahanan di Wakanda, Storm sedang mencoba mengotak-atik pintu. Walaupun sempat bersedih, dia memang tidak mau berputus asa. Dia tetap ingin membebaskan diri. Pada akhirnya, sesuai harapannya, pintu pun terbuka. Walaupun begitu, secara mengejutkan, di balik pintu ada Dr. Doom yang mengulurkan tangan dan mengatakan butuh bantuan Storm. Doom lalu membawa Storm menuju gudang vibranium. Rupanya lapisan pertahanan ke-11 tak bisa ditembus oleh teknologi maupun sihir. Pertahanan yang ini justru merupakan mesin rumit yang memerlukan keahlian pencuri. Kebetulan Storm semasa kecilnya memang pernah menjadi pencopet. Karena itu pula, dia tadi mampu mengotak-atik pintu pengurungan. Kini Doom memerintahkan Storm menggunakan keahliannya untuk membongkar pertahanan tersebut. Doom membeberkan bahwa Storm punya waktu 9 menit 58 detik. Storm tentu menolak mentah-mentah perintah Doom. Maka Doom memanfaatkan cara yang kejam demi memaksa Storm. Kehadapan Storm, Desturi membawa beberapa orang, termasuk Ramonda dan Xian. Salah satu tawanan ini kemudian dibunuh oleh seorang Desturi. Doom lalu melontarkan ancaman. Jika Storm tetap menolak, maka para tawanan lainnya akan dibantai juga satu persatu. Storm tentu merasa sangat kaget menyaksikan kekejaman ini. Saat itu sebenarnya Ramonda melarang Storm membantu Doom. Ramonda lebih memilih mati dibanding membiarkan Doom memasuki gudang vibranium. Namun Storm tidak mau ada korban jiwa lagi. Maka dia terpaksa mematuhi perintah Doom dan mulai menggunakan keahliannya untuk mengotak-atik pertahanan ke-11. Ketika waktu yang ditetapkan Doom telah habis, Storm masih belum berhasil membuka perlindungan tersebut. Maka Doom menyuruh Ramonda ditembak mati. Xian tidak mau Ramonda meninggal. Maka Xian nekat menyerang orang Desturi yang menodongkan pistol pada Ramonda. Akibatnya, Xianlah yang tewas dibunuh oleh Desturi. Kematian Xian tentu membuat Ramonda dan Storm bersedih. Selanjutnya, agen Desturi menodongkan lagi pistol kepada Ramonda. Sedangkan Doom memberikan peringatan kepada Storm. Doom mengancam akan membunuh semua orang di ruangan itu, lalu membantai semua penduduk Wakanda. Jadi Storm harus mampu melaksanakan tugas dari Doom kalau tidak mau banyak orang mati. Doom lalu menyuruh Storm melanjutkan tugasnya. Di tengah kesedihan dan amarah, pada akhirnya Storm mampu menembus pertahanan ke-11. Ini artinya tinggal satu lagi rintangan yang menghalangi Doom dari incarannya. Cerita Doom War akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.